Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan materi sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah dan peristiwa Fathul Mekah. Untuk lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan bahas pada hari ini sebab-sebab dan peristiwa Fathul Mekah, lanjutan dari pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, yaitu sikap Rasulullah SAW atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat dengan penuh semangat menaati perintah Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah. Rasulullah SAW komitmen dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun saat kafir Quraisy melanggar, Rasulullah SAW mengambil sikap tegas. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW pun mengambil sikap tegas. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke Makkah. Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabatnya untuk pergi ke Mekah menyambut kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju Makkah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung seperti kabilah Sulaim, Muzainah, Ghatafan, dan yang lain. Setiap mereka melangkah maju, kabilah-kabilah lain ikut menggabungkan diri. Perjalanan ini dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dengan pikiran dan perhatian tertuju hanya hendak memasuki rumah suci tanpa akan mengalirkan darah setetes sekalipun. Rombongan besar ini akhirnya mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapatkan kekalahan, apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan lainnya. Nabi akhirnya menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sofyan, tokoh kunci kaum kafir Quraisy, pun berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Rasulullah SAW didatangi oleh Abbas, pamannya, yang menyambutnya dengan sukacita. Abbas akhirnya menyatakan keislamannya. Namun sahabat Abbas merasa khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah. Sebagian kaum muslimin yang keluarganya di Makkah memendam kekhawatiran membayangkan kehancuran kota oleh rombongan pasukan Rasulullah SAW. Kemudian datang pula Abu Sofyan yang juga menyatakan keimanannya. Sebelum kembali masuk ke Mekah, Abu Sofyan memeriksa tentara muslim yang sangat banyak. Ia pun menceritakan kepada kaum kafir di Mekah. Mendengar cerita Abu Sufyan ini, lenyaplah harapan kaum musyrikin Mekah untuk mengadakan perlawanan. Namun Rasulullah SAW bersikap bijak. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah.
Rasulullah SAW menjamin bahwa pasukan yang besar ini Rasulullah SAW bermaksud menguasai kota Mekah secara damai. Rasulullah mengetahui bahwa kaum kafir Mekah sudah lemah, karena itu Rasulullah SAW hanya ingin menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh kaum kafir Mekah. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut materi tentang peristiwa Fathul Mekah pada hari berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.